Halo semuanya, di video kali ini aku membahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham INCI atau INCI ya, dengan nama perusahaan PT Intan Wijaya International Tbk. Ini kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Websitenya itu di intanwijaya.com. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi mengenai perusahaan, produk, dan lain-lainnya lah ya. Kalian juga bisa melihat laporan keuangan dan lain-lain sih di sini di websitenya ya. Di bagian informasi investor di sini ada laporan tahunan, laporan keuangan dan lain-lain. Mereka bergerak di bidang kimia, terutama di bagian lem kayu ya. Itu produk utama mereka sebenarnya. Dan ada produk lainnya juga, ini ada formalin, UFR dan lain-lainnya ya. Tapi mereka paling utamanya yaitu jualan lem kayu, hasil dari produk kimia mereka. Nah, ini dia resin bubuk, blue resin bubuk, resin bubuk. Jadi ini produk utamanya mereka, lem kayu. Sisanya bahan kimia pendukung ya, resin penol dan lain-lain. Oke, kita langsung lihat ke bagian profil singkatnya mereka di halaman website idx.co.id. Mereka sebenarnya IPO sudah lama ya, di 1990. By the way, informasi aja aku juga pegang sedikit ya, pegang saham ini sedikit aja. Mungkin di bawah 10% ya. Gitu. Nanti aku jelasin kenapa aku pegang sedikit. Nah, ini barang kimia dasar, tapi utamanya lem kayu tadi. Intan Wijaya International INCI. Oke, ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian wajib cari tahu background nama-nama orang ini ya, dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau ada kasus atau skandal harap hati-hati, tapi kalau misalnya tidak ada berarti aman. Kemungkinan besar ini namanya sama ya, nih komisaris utama dan direktur utama namanya sama. Kemungkinan besar ini adalah perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh keluarga Tanmizi. Di sini juga ada Kimberly Azalea Tanmizi, jadi ini sudah pasti kemungkinan besar dikendalikan oleh keluarga Tanmizi. Dan kalau seingat saya, teman saya pernah kerja di perusahaan ini ya. Dan ini memang kata teman saya ini perusahaan keluarga. Gitu. Jadi ini ada banyak nama Tanmizi di sini. Robert Tanmizi, Tamzil Tanmizi, Tasran Tanmizi. Jadi ini sudah fix ya. Ini benar ini dikendalikan oleh keluarga Tanmizi. Ani Tanmizi, Misal Tanmizi, Diandra Tanmizi. Oh, ini banyak Tanmizinya di sini ya. Jadi ini sudah pasti dikendalikan oleh keluarga Tanmizi dan dipecah ya, dipecah kecil-kecil. Jadi tidak ada satu pihak yang mengendalikan lebih besar, tapi mereka pecah kecil-kecil. Tapi tokoh utamanya ya Pak Tamzil Tanmizi ini, karena mereka ada dua nama di direktur utama dan komisaris utama. Masyarakatnya 30% ya. Idealnya memang ada satu pihak pengendali, satu orang atau satu pihak pengendali ya, dan sisanya masyarakat maksimal 30%, dan ini masuk dalam kategori lumayan ideal ya, karena mayoritas dikendalikan oleh keluarga Tanmizi. Ini pemegang sahamnya, jadi tinggal direktur utamanya bekerja dengan baik atau tidak, masalahnya di situ. Oke, secara komposisi pemegang saham sudah kita ketahui dari keluarga Tanmizi. Kita masuk ke bagian laporan keuangan. Kita lihat bagian aset lancar ya. Aset lancar ini digunakan untuk menutupi utang jangka pendek mereka. Tapi kita lihat komposisi dari aset lancarnya, ada uang cash 89 miliar. Ini dalam rupiah ya. 89 miliar, piutang usaha sekitar 100 miliar aja. 100 miliar ditambah ini menjadi mungkin sekitar 190 miliar. Persediaan ada 71 miliar. Kita lihat barang yang siap dijual ada berapa banyak. Kita lihat di nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, di sini nomor 6 ya. Barang jadi ternyata hanya ada 14 miliar. Sisanya masih bahan baku dan bahan pembantu. Yang disiap dijual 14 miliar. Jadi total aset lancar mereka itu yang siap jadi uang cash bernilai 200 lah ya.
Ini kan ini gabung ini gabung ini gabung ini 190 kan. 190 tambah 14 ya berarti 200 miliar ya. 200 miliar lebih dikit. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka ya. Utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun, by the way. Nah ini dia utang jangka pendek mereka, liabilitas jangka pendek 71 miliar. Bisa lah ya. Jadi kan ini 200 miliar ya. 200 miliar aset lancarnya yang bisa dijadikan uang cash secara apa sih? Cepat ya. Kalau ini utang jangka pendeknya 71, jadi masih sisa ratusan miliar. Jadi aman. Paling besarnya utang usaha pihak ketiga ya. Resiko utang jangka pendek kecil ya, aman jadinya. Kita lihat total total utangnya 79 miliar karena jangka panjangnya itu utangnya kecil banget, hanya utang imbalan kerja aja 7 miliar. Wah ini memang perusahaan yang bebas utang, ini super aman ini. Perusahaannya super aman, jadi total utangnya aja masih bisa dilunasi dengan aset lancarnya mereka. Jadi resiko utang mereka benar-benar aman. Oke, kita akan bandingkan modal utang dengan modal ekuitas ya. Modal ekuitas mereka 416 miliar, sementara modal utang mereka 79 miliar. Artinya ini bagus, karena idealnya ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas ya. Kenapa ekuitas harus lebih besar? Karena ekuitas itu adalah perwakilan dari investor ya. Jadi kalau di pasar saham itu, kalau bahasa Inggrisnya itu equity market. Jadi kalau kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau ekuitasnya lebih besar, maka investor akan dapat lebih banyak. Kalau misalnya liabilitas yang lebih besar, maka yang pemberi utang itu yang dapat lebih banyak. Jadi investor dapatnya porsinya lebih sedikit. Maka dari itu, ekuitas wajib lebih besar kalau kita sebagai investor. Gitu. Tapi kalau kita di pihak pemberi utang, kita pengennya liabilitas lebih besar pemberinya. Tapi karena kita investor ya kita wajib intinya harus lebih besar. Jadi ideal ya, ini besarnya jauh banget. Semakin lebih besar daripada utang semakin bagus. Kayak kita lihat ke laporan laba rugi ya, 31 Desember, ini kuartal 4 atau 1 tahun. Secara omset mereka turun ya. Mereka turunnya di kuartal 4. Ya, kuartal 4 sepertinya ya. Jadi ini mereka turun lumayan banyak. Kita lihat ya, di nomor 21 mereka turun karena apa? Turunnya lumayan banyak loh itu. 21. Karena ini ya, permintaan kali ya. Mereka turunnya ternyata di bagian urea mereka naik. Melamin, resin mereka turunnya di situ. Hampir setengah turunnya. Tapi di sisi lain mereka naik, ini turun. Formalin ya, turun. Pengeras turun, catcher turun, yang lain-lain naik. Karena mereka lebih banyak turunnya di bagian melamin, formalin, resin. Sisanya mereka naik. Oke lah ya. Karena produk mereka banyak, artinya bagus sih. Maksudnya diversifikasi produk mereka banyak. Kalau ada satu produk yang turun, yang lain bisa ngangkat. Itu keunggulan dari diversifikasi produk. Kalau produk mereka hanya satu atau dua pilihan, ini mereka akan kesulitan kalau mereka produknya sedikit. Dan beruntungnya produk mereka banyak, jadi turunnya nggak begitu ini ya, drastis. Oke, mereka turun di satu produknya aja. Itu artinya masih bagus, sisanya masih naik-naik. No problem. Kita balik lagi ke laporan laba rugi ya. Ini masih bagus kinerjanya, dan beban pokok penjualan mereka turun ya. Dari 452 miliar turun ke 396 miliar. Karena mungkin harga bahan bakunya turun ya. Karena di 2001 mungkin mereka naik harga bahan baku. Di 2022 harga bahan baku turun kemungkinan. Kita lihat di nomor 22. Bolak-balik ya. Kenapa nggak lihat langsung aja ya, nggak apa-apa lah. Oke, ini di nomor 22 di bawah ya. Oh, ternyata biaya bahan baku, benar kan? Bahan baku mereka turun dari 406 ke 349. Jadi harga bahan bakunya turun, atau mereka mungkin pemakaian bahan bakunya menurun ya, antara dua itu. Tapi semoga harga bahan bakunya turun. Beban tidak langsung akhirnya turun ya. Lebih banyak mereka di harga bahan bakunya turun. Itu artinya bagus.
Jadi selain meningkatkan omset, perusahaan harus bisa efisiensi, artinya beban mereka bisa diturunin untuk mengangkat laba ya. Ini bagus dari sisi HPP-nya mereka turun karena harga bahan baku turun ya nilainya. Dipotong berbagai biaya, menyisakan laba bersih tahun berjalan mereka naik 2 kali lipat ya. Dari 11 miliar naik ke 24 miliar. Ini lumayan, naik 2 kali lipat karena terbantu oleh HPP yang turun. Ya HPP yang turun aja sih. Dan ada operasional lain-lain ini 9 miliar nggak begitu tinggi ya, jadi kita lewatin aja. Tunggu mungkin nilainya agak lebih tinggi baru kita perhatikan. Ini karena kebantu HPP yang turun aja ini, jadi laba bersihnya naik. Ini bagus artinya. Oke, arus kas kita ngecek tahun 2021 mereka sempat minus karena HPP-nya naik ya, pembayaran kepada pemasok cukup tinggi ya, 458, tapi di tahun 2022 sebenarnya mereka juga naiknya nggak begitu banyak sebenarnya, naik juga sebenarnya, cuma nggak begitu banyak. Karena mungkin penerimaan dari pelanggan naik ya, 16 miliar. Ini dari mungkin sisa tunggakan dari 2021 masuk ke 2022, jadi bertambah lumayan banyak. Oke, sisa yang lain-lain tidak ada, tidak bayar dividen tahun 2022 ya, tidak ada pembayaran dividen. Oke, itu aja. So far, laporan keuangan kuartal 4 mereka kinerjanya oke ya, karena mereka mampu mengurangi HPP karena bahan bakunya turun. Itu bagus. Meskipun omset mereka turun, itu karena satu produk aja yang turun, sisanya masih yang lain-lain naik ya. Gitu, ini masih oke sebenarnya. Oke, kita next masuk ke bagian laporan, bukan laporan, lebih tepatnya kinerja keuangan mereka secara tahunan ya. Dari sisi ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas operasional. Ini datanya aku ambil dari websitenya mereka. Di bagian laporan tahunan dan laporan keuangan aku tinggal pindahin yang penting-pentingnya. Seperti yang aku bilang, ekuitas kenapa penting? Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kita harus cari ekuitas yang setiap tahun naik terus. Karena kalau satu lembar saham kita nilai ekuitasnya naik ya kita untung sebenarnya. Jadi kan kita beli satu lembar per harga ekuitas sebenarnya. Gitu. Ya ini setiap tahun kalau kita lihat naik ya ujungnya, meskipun jalannya pelan tapi tetap mereka ekuitasnya naik. Kenapa bisa naik? Karena mereka menghasilkan laba bersih. Jadi ekuitas itu bertambah karena ada laba bersih yang masuk. Ya di sini ya. Jadi setiap perusahaan untung pasti ekuitasnya naik. Kalau perusahaan yang mengalami kerugian, ekuitasnya turun. Ini terjadi di laporan keuangan di bagian ini perubahan ekuitas. Ini kita ambil contoh ya. Ya, ambil contoh yang ini deh. Nah, net income of the year. Ini 24. Sebelumnya kan ekuitasnya 379 kan. Ini 379 ekuitas sebelumnya. Ini ekuitas sebelumnya 379. Berubah jadi 416. Kenapa? Kita lihat di sini. 379 berubah menjadi 416 karena ada net income, ada laba bersih. Lalu ada penjualan lain-lainnya nih. Akhirnya bertambah. Tapi yang porsi paling besarnya yaitu laba bersihnya. Ya, jadi kenapa bisa bertambah ya? Karena ada laba bersih. Jadi carilah yang perusahaan yang untung agar ekuitasnya naik, dan ketika kalian beli ekuitasnya mereka, nilai ekuitasnya naik. Kan harga yang kalian pegang kan tetap kan, misalnya kalian belinya di 200, ekuitasnya naik, kalian udah untung sebenarnya nilainya. Gitu. Oke, sisa omset ya. Omset mereka naik terus penjualannya. Ini artinya bagus, kecuali di tahun 2022 mereka turun. Ada satu produk yang turun ya. Karena di 2021 kita maklumin aja karena mereka kinerjanya sangat positif. Ini paling tinggi sepanjang masa nih 2021 dan naiknya lumayan banyak. 100 miliar lebih nih naiknya. Jadi pasti di tahun setelahnya kalau misalnya satu tahun yang lompatnya cukup tinggi, kemungkinan di tahun selanjutnya ada koreksi minim ya. Setelah itu kalau misalnya mereka ekspansi, mereka akan bertumbuh lagi. Tapi overall mereka omsetnya kinerjanya naik terus. Dari sisi laba bersih mereka naik terus ya. Naik terus. Tapi turun dari banding 2020.
Ya ini karena mungkin ada biaya yang naik ya, jadi laba bersihnya turun. Tapi ini laba bersihnya naik ketika biayanya turun. Tapi overall mereka selalu menghasilkan laba bersih. Dari sisi arus kas ini tidak terdata ya. Yang terdata hanya yang ini aja. Overall memang lebih banyak positifnya meskipun ada negatifnya, tapi tetap perusahaan sehat, utangnya kecil. Bertumbuh ya perusahaan ya, bertumbuh tapi pelan. Lalu perusahaan sehat secara keuangan ya. Kita tadi udah lihat utangnya kecil, uang cashnya banyak. Lalu di harga terakhir yang aku catat di harga 655, PE rasio mereka 5,26 kali, PVBR 0,31 kali. Dividend yield mereka enggak. Tahun kemarin enggak. Jadi mereka kadang-kadang bagi, kadang-kadang enggak. Jadi valuasi yang segini dengan PE rasio segini dan PVBR mereka dikatakan murah. Kalau wajar, aku punya penilaian sendiri. Kalau wajar PVBR itu biasanya aku 15 kali. Kalau PER ya, PER itu 15 kali, kalau PVBR 2 kali. Nah, ini semua di bawah 15, PER di bawah 15 kali, PVBR di bawah 2 kali. Ini berarti murah banget nih sebenarnya. Oke, kita lanjut masuk ke presentasi mereka yang mereka adakan di 5 Juli 2022 ya, di Hotel Gumaya. Kita mau lihat presentasinya mereka. Yang pengen aku lihat presentasi ekspansi mereka ya. Karena itu yang akan bisa menumbuhkan kinerja omset dan laba bersih. Pokoknya ya kita harus cari informasi yang berhubungan dengan pertambahan omset ya, lebih tepatnya. Apakah ada informasi tersebut? Kita lihat ya. Ini ada kapasitas pabrik ya, di Banjarmasin, formalin 36.000 MT, urea 60.000, Semarang 65.000, formalin, urea, fenol 90.000. Oke. Oke, ini daftar status investor. Ternyata ada asuransi, ada bank, broker dan lain-lain. Koperasi juga ada, mutual fund, pension fund. Jadi ini perusahaan diminati oleh investor-investor institusi juga. Kepengurusan dan pengawasan ini keluarga Tanmisi semuanya. Nggak semua ya, tapi di apa sih namanya dikuasai lah oleh keluarga Tanmisi. Ini Tanmisi lagi. Ini sudah pasti pengendalinya Tanmisi ya. Kalau keluarganya berantem bagaimana? Ya, mereka harus tetap direktur utama yang membuat keputusan. Tantangan utama yang dihadapi dan upaya yang dilakukan, tantangan mereka pabrik. Jadi konsumen mereka itu adalah pabrik plywood. Plywood itu kayu lapis ya. Jadi mereka jualnya ke perusahaan pabrik kayu lebih tepatnya. Kayu lapis dan semua bisnis kayu. Jadi kalau kalian mau lihat incinya berkembang pesat atau tidak tergantung dari industri pabrik kayu. Kalau misalnya industri pabrik kayu atau furniture lagi turun, kemungkinan inci juga terkena dampak. Gitu ya. Membutuhkan penyesuaian dalam aplikasi resin pada tiap pabrik tersebut. Nah, mereka ada penyesuaian ya, karena tiap pabrik requirement-nya mungkin beda-beda. Untuk memberikan hasil yang optimal dan menjaga konsistensi kualitas mereka, maka PT Intel Jaya melakukan intensif asistensi di lokasi pabrik tersebut, training dan rutin komunikasi kunjungan ke pabrik-pabrik plywood. Nah ini mereka, konsumen utama mereka industri kayu. Kesinambungan ketersediaan pasokan bahan baku yang dilakukan dengan selalu menjaga safety stock dan reorder point yang akurat. Pembayaran piutang pelanggan yang sangat variatif, untuk itu dilakukan secara review secara detail. Oke, jadi konsumen yang ngutang, jadi mereka harus hati-hati ya. Sehubungan dengan adanya pandemi, oke, ini kita lewatin aja. Jadi udah tahu ya, mereka jual lem kayu dan konsumennya itu adalah pabrik kayu atau pabrik furniture lah ya. Ini keuangan kita lewatin, karena kita udah lihat soal keuangan. Ya, penjualan mereka memang setiap tahun penjualan naik ya, jadi kita lewatin. Nah ini produknya mereka.
penjualan Januari sampai Desember ya. Ini 2021 kita lewatin aja. Di Semarang cukup tinggi, Banjarmasin 33%. Ini lem kayunya mereka, resinnya mereka. Nah, ini 2022 kuartal 1 ya ini. Nah, ini produk-produknya mereka. Yang paling banyak di Semarang yang UFR ini. Target produksi, nah, ini target produksi 2022 udah lewat sebenarnya ya. Target penjualan udah lewat sebenarnya. Informasi saham sebenarnya nggak perlu dilihat. Perkembangan harga saham kuartal 1. Ini jadi foundernya atau pemiliknya suka bermain saham juga sepertinya ya, kalau mereka menampilkan seperti ini. Oke, mereka presentasinya tidak ada yang menarik, hanya melampirkan kinerja kinerja mereka yang di tahun 2022, dan 2022 kan sebenarnya udah lewat, jadi kita nggak begitu lihat. Kita lihat di bagian, kita pengen cari informasi di tahun 2023 ya, atau informasi penting lainnya. Jadi setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab, kita lihat 2021 dengan kuartal 1 tahun 2022 piutang naik sangat signifikan, hampir 60%, dan di kuartal 2 tahun 2022 masih naik. Menurut saya sangat tidak baik. Pertanyaan saya, mengapa kenaikan piutang itu sangat signifikan? Piutang naik ini karena kan nilai jual di tahun 2022 lebih kompetitif, lebih baik, artinya berhasil mendorong kenaikan harga karena didorong oleh kenaikan harga baku. Sehingga secara nilai ada penambahan. Jadi piutang ada kenaikan sedikit. Oke, piutang naik karena memang ada penjualan yang naik ya. Bukan karena nunggak yang banyak, tapi penjualan naik. Intinya di situ. Tapi kalau misalnya nunggak yang banyak itu baru bahaya. Kalau karena penjualan naik, artinya bagus. Tapi penjualan sebenarnya turun loh. Ya, kalau dia bahasnya 2001-2022 ya memang ini cukup dipertanyakan ya. Jangan-jangan banyak yang nunggak begitu kan. Tapi dia bahasnya ya kan 2001 dan 2022. Bahaya sih sebenarnya. Lebih bagus kalau penjualannya naik. Karena penjualan naik. Tapi ini masalahnya penjualannya turun. Oke. COGS inci banyak di bahan baku. Harga metanol di 2020 cukup rendah, sedangkan di tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi ya, berdasarkan bahan bakunya mereka. Apa strategi perusahaan untuk mitigasi hal ini? Tapi kita lihat udah turun ya, dari 2001 ke 2022 udah turun. Untuk metanol, persoalan selalu mencari source atau storage karena sebagaimana diketahui metanol itu liquid dan storage ini harus ada di pelabuhan. Dan hal tersebut tetap kita usahakan supaya kita bisa melakukan stocking lebih banyak. Tapi kembali lagi ini sering di drive oleh international market, dan selama ini kita dalam posisi reorder point. Dan dari segi quantity tidak pernah kekurangan. Tapi untuk mendapat quantity yang lebih banyak dan harga lebih murah, tentu saja storage ini menjadi hal penting. Kami juga berusaha untuk mengikuti terus perkembangan harga metanol ini dengan baik. Oke. Tapi di tahun 2022 udah mulai turun ya. Semoga di tahun 2023 turun lagi. Berapa jumlah capex yang dipersiapkan tahun ini dianggarkan untuk apa saja? Dianggarkan untuk fasilitas pabrik ya di tahun 2022. Equipment dan lebih banyak untuk menunjang operasional produksi. Tahun 2022 kita sudah estimasi untuk mengarah ke sana. Angkanya 6-8 miliar. Kecil ini. Kecil banget. Sehingga untuk keberlangsungan produksi tetap terjaga. Dari total target pendapatan sudah terserap berapa persen? Oke. Masih belum banyak ya, dia bilang. Ini yang lalu-lalu kita lewatin aja ya. Apakah ada pembagian dividen? Nggak ada. Boleh digambarkan seperti apa profil pelanggan inci dan pasar mana kontribusinya paling besar? Perusahaan besar dan customer kami mayoritas dari perusahaan plywood dan particle board. Jadi ini perusahaan kayu ya semuanya ya. Ini kayu lapis, plywood, kayu lapis. Particle board kayu juga sebenarnya, tapi mirip kayu lapis cuman dari particle. Bedanya di situ. Intinya perusahaan kayu. Oke, bagaimana Inci melihat prospek bisnis di semester 2? Apakah ada potensi lebih baik?
kurang oke ya, karena penjualan mereka turun. Pokoknya yang udah lewat-lewat kita lewatin aja lah ya. Prospek apakah ada rencana ekspansi pertambahan kapasitas produksi di semester 2? Jika ya, tambahannya berapa? Untuk kapasitas produksi kita belum full, artinya kita berusaha memenuhi kapasitas yang sudah ada. Oke, artinya permintaan di pasar kurang begitu banyak ya, karena memang kapasitas produksinya juga belum full. Untuk tahun 2022 masih ada ruang untuk kapasitas, bukan menambah tetapi meningkatkan kapasitas yang sudah ada. Oke, berarti artinya permintaan di pasar kurang begitu banyak. Mungkin karena mungkin ada pesaing juga kali ya. Coba aku sih nggak cari pesaing dari Inci siapa aja. Nanti kalau kalian ada waktu bisa tambah lagi. Cari pesaingnya Inci ini siapa aja yang jual bahan-bahan untuk lem kayu itu. Menetapkan target penjualan 450 di tahun 2022, lebih rendah dibandingkan realisasi 2021 yang mencapai 520. Padahal target produksi sebesar 117 ton. Ya, mengalami kenaikan. Apakah pertimbangan Inci menetapkan target penjualan lebih rendah? Oh, jadi mereka udah set target lebih rendah ya. Penjualan 450, padahal di 2001 520. Kita minta penjelasan mereka ya. Tapi mereka melebihi target loh. Kan targetnya 450. Dan ini mereka melebihi target 478. Ya, melebihi target ya artinya bagus. Nah, ini kita minta penjelasan ya. Jika diperhatikan apa yang disampaikan tadi, jumlah produksi tersebut termasuk jumlah produksi formalin, di mana kita ketahui untuk memproduksi resin itu harus memproduksi formalin. Tapi jika bicara penjualan adalah dari resin, bukan dari formalin, sehingga jika diperhatikan lebih detail, jumlah target 2022 lebih kecil dari sebelumnya. Oke. Jadi jika ditelaah lebih jauh dan angka produksi itu tidak semua terjual, karena formalin tersebut untuk memproduksi resin. Dan kenapa tahun 2022 ditargetkan lebih kecil? Karena strategi perusahaan melakukan efisiensi di internal dan penjualan ke customer lebih selektif. Oh, ini sebabnya ya. Karena masalah produksi dan mereka lebih selektif untuk mencari customer, tapi tidak menghilangkan target profit yang harus didapatkan. Jadi mereka ada efisiensi ya, efisiensi di internal, selektif ke customer. Ini efisiensi dari sisi produksi ya, tapi mereka tidak menghilangkan profit yang harus didapatkan. Oke, ini bagus. Jadi ini mereka sengaja turunin target, bukan karena kinerja mereka jeblok, karena target mereka kan sebenarnya 450. Tapi mereka ini hasilnya sudah di atas target, artinya kinerja mereka bagus. Melihat laporan keuangan Inci sangat baik di saat pandemi dan masih dapat memberikan keuntungan. Apa harga saham mengalami penurunan? Apakah kurang promosi atau apa? Ini ngomongin harga saham ya. Ya itu dipengaruhi market ya, nggak bisa tidak ada yang bisa mengatur sebenarnya. Karena performance kurang baik sehingga harga saham turun. Tapi jika dilihat, oke, ini kita lewatin aja ya soal ngomong harga saham ya. Karena ya itulah ya, kadang ada investor yang merasa takut, akhirnya mereka jual banyak. Bahkan Inci ada besar, kecil, dan menengah, tapi dilihat kuartal 1 2022 yang besar tidak ada. Apakah berdampak pada target kedepannya? Bagaimana strategi untuk mengait perusahaan-perusahaan besar tersebut? Perusahaan besar masih ada, salah satunya yaitu berdomisili di Kendal. Memang di awal tahun ada yang tidak ada, tapi Inci berhasil mendapatkannya kembali menjadi customer kami. Wah, jadi customer bisa hilang ya, salah satu tantangannya mereka. Resin berhubungan dengan development di mana aspek tiap-tiap pabrik berbeda. Bagaimana untuk research development atau new teknologi terbaru Inci? Apakah pembaruan? R&D kami selalu melakukan inovasi untuk menunjang terpenuhinya standar quality dari plywood yang sudah ada di standar internasional ya. Sehingga R&D kami selalu melakukan riset. Oke. Menarik ya. Soal kinerja mereka yang turun, ini memang mereka lagi efisiensi dan mereka selektif dalam customer, akibatnya omset mereka turun. Tapi target mereka yang 450 tercapai dan melebihi target ya. Justru realisasinya jadi 478. Ini artinya kinerja mereka bagus dan diikuti oleh laba bersih yang naik. Laba bersih mereka naik, jadi efisiensi mereka tercapai atau terrealisasi ya, itu juga dibantu oleh harga bahan baku yang turun sebenarnya. Oke, overall
beritanya bagus. Ini historical harga saham mereka ya. Mereka pernah di harga terendah itu di 78, di harga tertinggi di 1000 ya, 1000 sekian. Jadi dan di valuasi sekarang pun sebenarnya masih murah, 0,31, di rasio 5,26. Kalau mereka bisa mempertahankan kinerja yang bahkan bisa naik ya di 2023 kan, ini kan mereka ibaratnya 2022 itu mereka riset ya, aku bilang riset karena mereka semacam riset gitu lah ya, mereka lebih selektif cari customer dan lain-lain. Semoga di tahun 2023 ini kinerja mereka jadi bagus setelah mereka melakukan riset atau cari customer, apa namanya ya, riset itu kayak mengulang ya standar-standar yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Dan semoga di 2023 mereka meningkat. Semoga ya. Oke, kinerja 1 tahun, ya mereka sempat naik. Mereka paling rendahnya 500, naik ke 600-an, ini oke. Tinggal tunggu laporan kuartal pertama mereka di tahun ini ya. Kemungkinan bisa positif, kemungkinan bisa tidak, tapi besarnya positif. Oke ya, bisa jatuh nggak? Bisa jatuh paling di support, tapi sulit jatuh lebih dalam karena valuasi mereka murah sekali. Dividen mereka kadang-kadang bagi, kadang-kadang tidak. Kalau bagi 3% yieldnya, tapi pernah di 0,98%. Ya ini kadang-kadang sih, kadang bolong, kadang iya ya. Jadi jangan berharap dari dividen, ini kita harapannya dari capital gain aja dari Inci. Nah ini berita-berita tentang Inci ya. Berita 9 bulan lalu. Kalau aku cari ketik Inci, keluarnya malah sentimeter inci, semacam itulah ya alat ukur. Jadi aku ketiknya nama perusahaannya aja, Intermedia Internasional. Ini sudah melebihi target, artinya kinerja mereka bagus. Nanti kalian cari sendiri, boleh nih kalau ketik Inci, keluarnya berita yang aneh-aneh kan. Lebih stylish, laptop gaming 16 inci, ya kan? Jadi enggak lah ya. Nama ini sesuai 9 bulan lalu. Ini yang terkait. Oke, kesimpulan, prospek masih bagus ya. Prospek masih bagus. Karena masih ada ruang pertumbuhan. Untuk industri kayu ya, lebih tepatnya kayu furniture. Karena kalau misalnya masih banyak daerah-daerah desa atau kota-kota kecil yang ingin berkembang, industri kayu furniture ini masih bisa, terutama di Indonesia ya, kan masih banyak daerah-daerah yang berkembang sebenarnya. Apa hubungannya dengan lem ya? Lem ini kan lem kayu sebenarnya, mereka jualan lem kayu yang untuk digunakan industri kayu furniture. Ya masih bagus kalau untuk pasar Indonesia ya. Untuk pasar Indonesia bagus. Masih ada ruang pertumbuhan, masih banyak desa, masih banyak kota kecil yang akan berkembang menjadi kota besar. Cara keuangan sehat sekali. Jadi kita udah lihat ya, utangnya mereka kecil, uang cashnya mereka lumayan melebihi lah ya total utang mereka. Pertumbuhan kinerja omset lamban ya, bertumbuh tapi lamban. Valuasi murah sekali, bahkan dividen kadang-kadang. Nah investasi untuk jangka panjang aku rasa ya boleh, karena valuasi murah dan masih ada ruang pertumbuhan. Ini yang aku bilang boleh ya, murah dan masih ada ruang pertumbuhan. Untuk jangka pendek boleh juga. Tunggu laporan kuartal 1 ya, 1 2023 dipublish. Kalau naik, kalau omset dan laba naik, boleh masuk. Tapi kalau turun jangan ya. Kalau ini, kalau yang jangka panjang, mau omset
dan laba turun, boleh masuk. Karena kan jangka panjang ya kita hitungannya. Karena valuasi mereka udah cukup murah sebenarnya. Jadi mau mereka omset atau labanya turun, tapi itu pun turunnya tipis ya, nggak mungkin turun banyak sekali. Jadi tetap beli aja sebenarnya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang bisa beli kapan aja. Tapi kalau kalian cuma jangka pendek, cuma 1 bulan, 2 bulan, ya kalian tunggu inilah laporan keuangan kuartal 1 di 2023 dipublish. Kalau omset yang naik baru masuk, tapi kalau turun ya udah nggak usah gitu. Paling gitu aja untuk saham inci, tapi lebih saham inci ini lebih oke kalau kalian investasi jangka panjang. Saham inci ya, saham inci lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Kalau jangka pendek kalian harus tunggu yang ini. 2023 kuartal 1 mereka dipublish gitu. Oke, sekian analisa aku mengenai saham inci. Aku berdawai, aku juga pegang sedikit di bawah 10% dari modal ya. Jadi aku juga lagi nungguin kuartal 1 saham inci ini dipublish. Kalau hasilnya bagus, ya itu merupakan kesenangan. Tapi kalau hasilnya nggak bagus juga nggak apa-apa karena aku investasinya jangka panjang untuk saham inci. Oke, itu aja sih. Jika ada kesalahan, kalian boleh koreksi. Kalau misalnya ada kekurangan informasi, kalian boleh tambahkan. Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau mau request saham lainnya juga kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan penutup, selalu ingat untuk taking profit jika sudah capai target. Jadi kalian harus selalu menentukan target. Misalnya jangka panjang targetnya cuannya misalnya 100%. Ya udah ketika mencapai 100%, kalian harus taking profit. Jangan didiamkan gitu. Untuk aku, untuk inci aku juga punya target. Misalnya dia naik sekian persen. Nah, aku pasti jual gitu. Jadi jangka panjangnya sampai sekian persen dengan timeline misalnya 2 tahun gitu kan. Timeline 2 tahun targetnya sekian persen. Tapi kalau misalnya dia capai target di bawah 2 tahun, misalnya dalam 3 bulan dia udah capai target ya aku jual. Jadi nggak perlu tunggu 2 tahun. Gitu. Itu strategiku ya. Jadi timelinenya 2 tahun. Targetnya sekian persen. Misalnya aku bilang 100% ya, contoh ya. 100%. Tapi kalau dia mencapai 100% dalam 3 bulan, ya aku nggak perlu tunggu 2 tahun lagi. Aku langsung taking profit. Gitu. Itu contoh ya. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.